Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Oktaviani dengan NIM 2112C 2009, Prodi S1 Kimia. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang global warming serta contoh kasusnya. Global warming, apa sih global warming itu? Atau pemanasan global merupakan kejadian meningkatnya temperatur rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi yang terjadi akibat menipisnya lapisan ozon pada atmosfer, sehingga mengakibatkan cahaya matahari sangat menyengat dan langsung mengenai permukaan bumi. Di sini ada penyebab terjadinya global warming. Yang pertama itu efek rumah kaca. Akibat efek panas yang dipantulkan ke permukaan bumi yang terperangkap oleh gas-gas yang ada di lapisan atmosfer sehingga mengalami pemberhentian dan tidak dapat diteruskan kembali ke luar angkasa. Dan akibatnya akan panas cahaya matahari tersebut akan dipantulkan kembali ke permukaan bumi. Nah, yang kedua ada polusi kendaraan dari bahan bakar bensin, di mana karena kendaraan yang menggunakan bahan bakar minyak seperti mobil, motor, dan yang lainnya akan menghasilkan gas karbon dioksida yang berlebihan. Nah, gas karbon dioksida ini yang berpengaruh sekali dalam pemanasan global, karena karbon dioksida merupakan gas yang menangkap cahaya panas sehingga tidak bisa disalurkan lagi ke luar angkasa. Yang ketiga, pemboros atau pemborosan pemakaian listrik, di mana adanya penguapan pada listrik jika listrik terlalu sering digunakan. Nah, seharusnya pemakaian listrik digunakan secara efisien sesuai dengan keperluan sehingga tidak menyebabkan pemanasan global. Yang keempat, eh, kekurangannya pepohonan. Nah, karena pepohonan juga dapat membantu untuk mengatasi suhu panas atau menghirup karbon dioksida yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Nah, yang kelima ada polusi udara dari industri pabrik. Semakin banyaknya industri pabrik yang berkembang akan menyebabkan kerugian asap yang dihasilkan dari pabrik industri tersebut. Nah, sehingga akan menyebabkan polusi udara yang akan membuat lingkungan tercemar. Yang keenam, dari penggunaan CFC yang tidak terkontrol. Nah, CFC itu merupakan singkatan dari chlorofluorokarbon. Ya, ini suatu penyebab pemanasan global yang sifatnya masih bisa ditangani. CFC merupakan bahan kimia yang digabungkan menjadi sebuah bahan lalu digunakan sebagai memproduksi peralatan rumah tangga. Nah, CFC biasanya terdapat pada kulkas dan AC yang menimbulkan pemanasan global. Lalu ada dampak global warming, yaitu terjadinya kekeringan, tingkatnya kebakaran hutan, melelehnya lapisan es kutub, gagal panen bagi petani, pengaruh terhadap pernapasan manusia, menyebarkan penyakit-penyakit tropis, menipisnya lapisan ozon. Nah, adapun upaya menanggulangi global warming, yaitu penghematan listrik, menanam pohon atau reboisasi, menggunakan energi alternatif, tidak menggunakan alat yang menghasilkan gas CFC, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, dan melakukan 3R tersebut. Lalu langsung masuk ke contoh kasusnya, yaitu dampak perubahan iklim di Jepang. Di sini saya mendapatkan eh, dampak perubahan iklim permukaan air laut di Jepang mencapai rekor tertinggi dari Breaking News. Lalu ada lagi yang satu lagi dampak perubahan iklim, suhu di Jepang capai 38 derajat Celcius. Sumbernya dari kompas.com. Nih, yang pertama, dampak perubahan iklim permukaan air laut di Jepang capai rekor tertinggi dari Breaking News. Di sini ada gambar ilustrasi air laut Jepang. Nah, dari bisnis.com Jakarta mengatakan rata-rata ketinggian air laut di sepanjang pantai Jepang pada tahun 2020 mencapai rekor tertinggi, meningkat lebih dari 8 cm dibandingkan angka biasanya. Melansir perusahaan penyiaran Jepang atau Nippon Hoso Kyokai (NHK), pada Senin
Badan Meteorologi Jepang menghitung angka tersebut setiap tahun berdasarkan data pasang surut yang teramati pada 16 lokasi di pantai dari Hokkaido hingga Kyushu. Para pejabat badan itu mengatakan bahwa permukaan laut untuk 2020 adalah 8,7 cm lebih tinggi dibandingkan rata-rata selama 30 tahun terakhir dan tertinggi sejak pencatatan dimulai pada tahun 1906. Pejabat mengatakan bahwa permukaan laut berfluktuasi dengan siklus 10 hingga 20 tahun dan terus mengalami tren meningkat sejak 1980. Mereka menyebut pemanasan global sebagai salah satu penyebab peningkatan ini. Lalu para pejabat itu juga mengatakan bahwa arus Kuroshio mengalir lebih dekat ke lepas pantai tahun lalu dan permukaan laut terdorong naik oleh air laut yang lebih hangat dan memiliki volume lebih besar. Tren kenaikan di pesisir pantai Jepang ini diperkirakan akan terus berlanjut akibat perubahan iklim. Badan Meteorologi Jepang berencana terus memantau permukaan laut sebab tren meningkat yang berkelanjutan dapat memicu kerusakan yang lebih besar dibandingkan gelombang akibat badai. Belum lama ini, tim dari Edinburgh and Leeds dan University College London mempublikasikan hasil penelitiannya lewat jurnal ilmiah internasional Ocean Science atau OS, menunjukkan laju pencairan es di seluruh wilayah kutub dan pegunungan dunia telah meningkat tajam dalam 3 dekade terakhir. Menggunakan data satelit, mereka menemukan bahwa bumi kehilangan 28 triliun ton es antara 1994 hingga 2017. Laju kehilangan meningkat dari 0,8 triliun ton per tahun pada 1990-an menjadi 1,3 triliun ton per tahun pada 2017 dengan potensi konsekuensi bencana bagi orang yang tinggal di daerah pesisir. Nah, lanjut ke yang dampak perubahan iklim suhu di Jepang capai 38 derajat Celcius. Menurut kompas.com, suhu di Jepang mengalami kenaikan sejak beberapa waktu belakangan. Bahkan di beberapa daerah suhunya bisa mencapai lebih dari 38 derajat Celcius. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup di Jepang, sebagaimana dikutip dari Japan Times, Selasa, 18 bulan 7 2023, suhu tinggi tersebut disebabkan oleh perubahan iklim akibat ulah manusia. Menurut Badan Meteorologi Jepang, suhu tertinggi tercatat pada Selasa 11 bulan 7 2023 di Prefektur Yamanashi pukul 16.00 waktu setempat dengan temperatur 38 derajat Celcius. Di wilayah lain, suhu tertinggi di Tokyo dirasakan di kota Ome yang mencapai 35,8 derajat Celcius, sedangkan suhu di pusat kota Tokyo mencapai suhu 34,3 derajat Celcius. Nah, akibat suhu panas yang melanda Jepang, ada sekitar 167 orang di Tokyo yang dilarikan ke rumah sakit pada Senin, tanggal 10 bulan 7 2023. Jumlah tersebut tercatat sebagai jumlah terbanyak sepanjang tahun 2023. Sejak Senin 3 bulan 7 2023 sudah ada sekitar 3.964 pasien yang dilarikan ke rumah sakit dengan ambulans karena penyebab yang sama. Per Selasa siang, tanggal 11 bulan 7 2023, sebanyak 20 prefektur di Jepang berada dalam kondisi peringatan serangan panas. Dampak perubahan iklim nyatanya tidak hanya terjadi di Jepang, tetapi juga di Italia. Dikutip dari laman ABC News, Minggu 16 bulan 7 2023, Kementerian Kesehatan Italia mengeluarkan peringatan untuk 16 kota, termasuk Roma, Bologna, dan Firenze.
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dan tunjukkan contoh beberapa kasus. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.